Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ya kaya syukur. Alhamdulillah kita bias berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dosa istri kepada suami. Lalu apa saja dosa istri kepada suami yang sering dilakukan tersebut? Yang pertama adalah ketidaktaatan pada suami. Tidak dapat disangkal bahwa seorang istri yang baik dan taat adalah istri yang senantiasa patuh pada suaminya dalam segala situasi dan kondisi. Namun, perlu dicatat bahwa ketaatan ini tetap dalam batas kebaikan. Hal ini karena dengan adanya ketaatan istri kepada suami, diharapkan akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab bahwa wanita yang paling baik adalah yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya, mentaati suami jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami baik dalam diri maupun harta, sehingga tidak membuat suami merasa benci. Dalam hadits riwayat An-Nasai dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa seorang wanita yang menjaga sholat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya akan dianggap sebagai wanita yang mulia dan akan diberikan janji masuk surga melalui pintu mana saja yang diinginkannya. Namun, di zaman sekarang, banyak wanita yang tampaknya kurang memahami dan menganggap remeh arti pentingnya patuh terhadap suami. Terlebih lagi, dengan maraknya media sosial yang tidak selalu memberikan dampak positif. Oleh karena itu, pesan untuk para istri saat ini adalah untuk mulai lebih patuh kepada suami, mengikuti perintah yang baik, dan tidak meremehkan peran suami. Dalam situasi di mana seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan penghasilan sendiri, tetaplah patuh terhadap suami. Ketaatan ini diharapkan dapat membawa berkah tersendiri bagi keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi para istri di era sekarang ini untuk lebih memahami dan menghargai arti penting dari ketaatan kepada suami. Sedangkan yang kedua adalah tuntutan terhadap kesempurnaan. Kita menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk dalam kehidupan rumah tangga yang pasti akan diuji dan dihadapkan pada berbagai cobaan. Jika seorang istri menuntut kesempurnaan dari suaminya dalam kehidupan pernikahan, hal ini dapat menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntutan kesempurnaan yang tidak realistis ini secara tidak langsung dapat menciptakan konflik dan retaknya hubungan dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai terjadinya keretakan dalam rumah tangga akibat tuntutan yang tidak sesuai dengan realitas. Oleh karena itu, sebelum menikah, sangat penting untuk membentuk komitmen bersama dan saling memahami kondisi pasangan. Dengan demikian, ketika menghadapi pernikahan, keduanya dapat saling membantu dan melengkapi, menciptakan dasar yang kokoh untuk keberlangsungan hubungan yang harmonis. Yang ketiga adalah menolak kebaikan yang dilakukan oleh suami. Terkadang, meskipun seorang suami berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, namun kebaikan tersebut mungkin tidak sesuai dengan harapan sang istri. Akibatnya, tidak jarang seorang istri menyatakan bahwa tidak ada sedikit pun kebaikan yang dapat dilihat dari perilaku suaminya. Ketika seorang istri menolak atau menyangkal kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, hal ini sebenarnya dapat dianggap sebagai penolakan terhadap nikmat yang Allah anugerahkan melalui suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan aku melihat neraka aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Sahabat bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Sahabat bertanya lagi, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan semuanya. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu kemudian suatu saat ia melihat darimu ada seseorang yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.
Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadits tersebut sudah jelas dikatakan bahwa, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri, sama halnya menyeret diri dalam siksa api neraka. Untuk itu, saran bagi para seorang istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Sementara itu, yang keempat adalah tidak menyukai keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk menyatukan dua individu, tetapi juga untuk menyatukan dua keluarga. Dalam konteks masyarakat kita saat ini, terdapat fenomena di mana perhatian seorang istri setelah menikah diharapkan sepenuhnya tertuju pada suaminya. Sebaliknya, jika suami memberikan perhatian yang sedikit kepada orang tua, hal ini bisa memicu kecemburuan sosial, mengingat sifat umum wanita yang tidak ingin merasa tergeser. Situasi ini dapat mengarah pada upaya seorang istri untuk menjauhkan suaminya dari keluarganya, yang sebenarnya dapat dianggap sebagai dosa besar terhadap suami. Oleh karena itu, penting bagi setiap istri untuk menjaga silaturahmi yang baik dengan keluarga suami, sehingga tercipta keharmonisan antara kedua keluarga. Selanjutnya, yang kelima adalah mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Banyak istri yang seringkali mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan merendahkan diri mereka di hadapan suami. Hal ini mungkin terjadi karena seorang istri merasa mampu menghidupi dirinya sendiri, bahkan tanpa bantuan nafkah dari suami. Akibatnya, kedudukan suami dapat direndahkan di mata istri, yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, disarankan agar istri tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukannya terhadap suami. Tanpa menyadari bahwasanya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Sahabat bertanya siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki, atau isbal orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya dan orang yang suka bersumpah palsu, ketika menjual. Hair Muslim. Untuk itu saran kepada para istri hindari sebisa mungkin untuk mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami. Apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah tercipta keluarga yang sakinah mawadah warohmah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, yang keenam adalah cemburu yang berlebihan. Dalam konteks rumah tangga, rasa cemburu dapat dianggap sebagai bumbu yang diperlukan untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, asalkan tetap berada dalam batas yang wajar. Menurut syariat Islam, cemburu seorang istri terhadap suaminya seharusnya muncul ketika suami terlibat dalam kemaksiatan, seperti berzina, menzolimi istri, mengurangi hak-hak istri, dan sebagainya. Namun, cemburu yang berlebihan dan tidak didasari oleh bukti atau kebenaran yang jelas dapat dianggap sebagai bentuk kedurhakaan terhadap suami. Penting bagi para istri untuk mengendalikan rasa cemburu mereka agar tidak melampaui batas yang wajar, karena kelebihan dalam hal ini dapat membahayakan keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun yang ketujuh adalah kurang mampu menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik harus selalu berusaha menyenangkan suaminya, bahkan dengan hal-hal kecil yang mungkin tidak disadari. Contohnya, menampilkan wajah yang ramah, tersenyum kecil, yang dapat membuat suami merasa nyaman dan dihargai. Hal-hal kecil seperti ini terkadang terlupakan oleh sebagian istri, padahal kesadaran terhadap hal-hal kecil tersebut sangat berarti bagi suami dan dapat membangun rasa sayang. Selain itu, penting juga untuk selalu menjaga perbuatan dan ucapannya agar tidak menyakiti hati suami. Menghindari caci maki, kata-kata kasar, atau sikap kritis yang dapat membuat suami merasa disalahkan adalah langkah penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Untuk itu saran kepada istri maupun calon menjadi istri, sebisa mungkin usahakan untuk selalu menjaga lisan dari perkataan yang kurang baik kepada suami. Dan cobalah untuk selalu terlihat sejuk ketika dipandang suami.
dengan melakukan hal-hal kecil meskipun hanya sekedar tersenyum. Sedangkan yang kedelapan adalah kurang mampu menjaga penampilan. Tidak jarang seorang istri memiliki persepsi bahwa setelah menikah, penampilan tidak perlu diperhatikan sebaik saat masih lajang. Namun, pandangan ini sebaiknya dipertimbangkan ulang. Sebaliknya, setelah menikah, seorang istri sebaiknya tetap menjaga penampilannya di depan suami. Menjaga penampilan dapat membuat suami merasa senang dan dihargai, meskipun tidak harus tampil berlebihan. Upaya ini dapat disesuaikan dengan preferensi masing-masing pasangan, sehingga tidak memberikan kesan dipaksakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri. Lagi pandai menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya." Hair Delani. Untuk itu, berpenampilan menarik menurut porsinya masing-masing. Bagi seorang istri sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suaminya. Karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Sementara itu, yang kesembilan adalah keluar rumah tanpa seizin suami. Terkadang, hal ini mungkin dianggap sepele oleh seorang istri, yaitu keluar rumah atau bepergian tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari suami. Ketika kita bicara tentang keluar rumah, ini merujuk pada tujuan tertentu, seperti berkunjung ke tempat orang lain atau bahkan bepergian sendirian ke suatu tempat. Namun, kita perlu menyadari bahwa keluar rumah tanpa seizin suami sebenarnya tidak dibenarkan bagi seorang istri, kecuali jika suami tidak memberikan larangan atau pesan khusus untuk tidak keluar rumah. Misalnya, jika istri harus membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, yang harus dipahami adalah jika suami tidak melarang atau memberikan pesan khusus, itu bukanlah suatu dosa. Namun, jika suami telah memberikan pesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, maka seorang istri diharapkan untuk mematuhi perintah suaminya. Ini adalah salah satu bentuk ketaatan istri terhadap suami dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Pernah ada suatu kisah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni seorang lelaki yang keluar bermusafir telah berpesan kepada istrinya agar tidak turun atau keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Lalu suatu hari bapak istrinya itu yang tinggal di tingkat bawah lalu jatuh sakit. Kemudian si istri mengutus seseorang menemui Rasulullah agar memberi izin kepadanya untuk turun menjarahi bapaknya yang sedang sakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Taatilah suamimu." Sampai suatu ketika sang ayah pun wafat, si istri lalu mengutus lagi seseorang kepada Rasulullah dan Rasulullah pun mengatakan, "Taatilah suamimu." Jenazah bapaknya pun dikebumikan, lalu Rasulullah mengutus kepada si istri untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya lantaran ketaatannya kepada suami. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meski begitu anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara kaku. Yang mengesankan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita tidaklah seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. Dan bagi para suami juga tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.